Penyebab bantuan PKH dan BPNT belum cair-cair. Apa yang harus saya lakukan? Ini kata Kemensos. Nah, kira-kira harus melakukan apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada penyebab dan solusinya ya. Nah, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Ini adalah penyebab atau masalah untuk KPM PKH yang tidak cair di tahun 2022 ini. Nah, mohon disimak baik-baik supaya tahu informasinya ya. Nah, yang pertama, dasar pencairan PKH tahap pertama di tahun 2022 ini adalah nama KPM yang cair PKH pada tahap yang keempat di tahun 2021 kemarin dan telah disesuaikan data DTKS-nya dengan kondisi terkini. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pencairan PKH tahap pertama tahun 2022 ini mengambil data yang cair pada tahap yang keempat di tahun 2021 kemarin ya. Nah, jadi pastikan untuk yang sudah dapat di tahun 2021 kemarin di tahap yang keempat, maka di tahun 2022 ini di tahap yang pertama akan diperbaiki atau dicek lagi ya teman-teman untuk pencairan tahap yang pertama tahun 2022 ini. Nah, jika kalian tidak cair di tahun 2022 ini, mungkin ada data yang bermasalah ya atau tidak padan dengan DTKS, sehingga bantuannya ditunda terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang cair di tahap keempat kemarin dan di tahun ini juga cair, maka data kalian itu dipastikan padan dan valid ya, serta masih terdaftar sebagai penerima. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 2021, saat pencairan PKH tahap ketiga tahun 2021 kemarin, sekitar di bulan Juli 2021, Kemensos telah menghapus data KPM dari DTKS per tanggal 31 Agustus 2021. Nah, itu dikarenakan akibat data ganda ataupun tidak padan dengan Dukcapil dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, tetapi apabila di kemudian hari nanti data yang dihapus Kemensos itu ternyata KPM tersebut masih layak menerima bantuan atau masih layak masuk DTKS, maka pihak desa bisa mengusulkan kembali ya dengan cara usulan baru. Dan tentunya ini akan butuh waktu proses yang panjang dan lama ya teman-teman, jadi tidak instan. Nah, jadi untuk di tahun 2021 kemarin, tepatnya per tanggal 31 Agustus 2021, Kemensos itu telah menghapus data para KPM yang tidak padan ataupun data ganda maupun bermasalah ya teman-teman, dan tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, bagaimana untuk para KPM tersebut yang masih layak? Kalian bisa usul kembali ke pihak desa masing-masing ya, ke operator 6NG untuk minta usul masuk ke dalam DTKS lagi. Nah, namun untuk setelah masuk DTKS pun tidak otomatis langsung dapat bantuan ya teman-teman, karena butuh proses yang lama, tidak instan. Karena ada lagi tahap verifikasi dan validasi lagi ya, serta melihat kuota yang ada apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, pencairan baik PKH maupun BPNT dasarnya adalah data yang berada di DTKS. Nah, jadi bagi KPM yang namanya sudah dihapus atau dikeluarkan dari DTKS per tanggal 31 Agustus 2021 kemarin, maka secara otomatis namanya juga terhapus ya dari penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu bisa usul kembali ke pihak kelurahan.
Kemudian yang keempat, bagi KPM PKH yang pada tahap keempat di tahun 2021 kemarin tidak cair, bisa jadi namanya sudah terhapus dari DTKS per tanggal 31 Agustus 2021 kemarin. Nah, kemungkinan ya yang di tahap keempat kemarin tidak cair, mungkin kalian sudah terhapus sejak 31 Agustus 2021. Itu mungkin dikarenakan akibat data ganda atau tidak padan dengan Dukcapil dan tidak bisa diperbaiki lagi ya teman-teman. Misalkan datanya bermasalah atau sebagai pekerja PNS ataupun yang lainnya ya teman-teman. Nah, sehingga tidak dicairkan lagi di tahun 2022 ini. Nah, lantas apa solusi untuk KPM PKH yang tidak cair-cair di tahun 2021 sampai hari ini? Nah, berikut solusinya ya, mohon dipahami. Jadi yang pertama, untuk memastikan namanya ada atau tidak di DTKS, KPM bisa datang langsung ke operator 6NG di desa atau kelurahan masing-masing ya, atau ke dinas sosial untuk dicek apakah namanya ada atau tidak di dalam DTKS sampai hari ini. Nah, apabila sudah dihapus, tentu seperti yang tadi saya bilang ya, minta usul kembali sebagai usulan baru untuk masuk ke dalam DTKS dan perlu proses yang panjang tentunya ya, tidak instan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian masuk ke dalam DTKS, kalian itu tidak bisa memilih jenis bantuan yang dimau ya, baik itu PKH maupun BPNT. Jadi yang menentukannya langsung dari Kemensos. Nah, itu adalah sudah ketentuannya ya. Jadi akan divalidasi atau diverifikasi validasi by system. Jadi langsung otomatis ya teman-teman yang memilih itu dari Kemensos. Nah, karena melihat kuota yang ada ya teman-teman, seperti misalkan ada kekosongan dari BPNT. Nah, maka data yang ada di dalam DTKS bisa ditarik untuk menerima BPNT. Namun tentu ada ketentuannya juga ya. Di situ harus ada verifikasi dan validasi kelayakan. Nah, kemudian datanya padan atau tidak. Nah, seperti itu ya, baik PKH maupun BPNT ada tahapan verifikasi dan validasi kelayakan dulu. Karena di dalam DTKS itu setiap tingkatan keluarga itu kemiskinannya berbeda-beda ya. Maka dari itu ada tahapan verifikasi dan validasi kelayakan. Nah, jadi ingat ya, intinya semua usulan baru bagi bantuan PKH maupun BPNT itu semua prosesnya panjang ya teman-teman, tidak instan. Bahkan bisa saja mendapatkan bantuan itu butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun, bahkan lebih ya teman-teman. Nah, kemudian melihat juga kuota yang ada dan dana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu ya teman-teman penyebab dan solusinya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.